Hari ini gue akan kasih tahu kalian salah satu alasan kenapa setiap gue jalan-jalan tas gue itu berat banget. Nah, karena ini tahun 2026 akhirnya tanggal 1 Januari, gue rasa ini akan jadi konten yang tepat waktu juga untuk kita denger tentang salah satu hal yang orang-orang selalu tanya ke gue, kenapa sih lu kalau jalan-jalan tas bawaan lu tuh banyak banget? Nah, hari ini gue akan kasih tahu kenapa. Jawabannya adalah ini. Setiap gue pergi kemana-mana, gue itu selalu bawa 3 buah jurnal yang emang gue pakai setiap harinya. Dan masing-masing jurnal itu memang punya peruntukan yang berbeda. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Jurnal yang pertama, ini jurnal yang udah gue pakai sejak 2023. Jadi ini udah masuk tahun ketiga gue pakai jurnal ini. Ini lumayan tebal. Untuk jurnal ini gue khususkan untuk menulis perasaan gue dan hal-hal yang gue alami gitu. Jadi ini memang betul-betul untuk pemikiran gue secara emosional ada di jurnal ini. Untuk jurnal yang kedua, itu sekarang gue lagi pakai ini. Jurnal yang kedua ini gue peruntukkan untuk semua ide-ide gue. Jadi mulai dari ide kerjaan, ide konten-konten yang mau gue buat, itu selalu gue tulis di jurnal yang lebih kecil gitu. Jadi memang beda sama jurnal yang pertama, di mana jurnal yang pertama gue lebih ngomongin tentang perasaan gue. Di sini emang pure ide-ide yang gue punya, yang mau gue kerjain. Baik itu di kerjaan, di media sosial, ataupun di kehidupan gue gitu. Nah, yang ketiga, ini pocketbook kecil. Ini isinya to-do list gue. Ini tuh weekly planner gitu ya. Jadi ada to-do list yang gue kerjakan setiap minggunya tuh biasa gue isi di minggu itu gue tuh mau ngapain aja, kerjaan-kerjaan yang harus gue kerjain, baik itu di kerjaan kantor atau memang hal-hal yang harus gue kerjain di minggu itu. Nah, jadi ini memang lebih sering gue bawa kalau misalnya ke kerjaan gitu ya. Jadi untuk memastikan gue nggak miss something yang harus gue kerjain. Sebenarnya gue juga masukin itu di kalender kantor, hal-hal yang harus gue kerjain dan ngeblok waktu gue buat meeting. Tapi sometimes ada hal-hal kecil yang harus gue kerjain, deck yang harus gue bikin, atau email yang harus gue bales kapan. Nah, itu tuh biasanya gue taruh di sini biar gue nggak lupa. Jadi setiap gue kerja biasanya pagi-paginya gue lihat pocketbook ini dulu gitu. Apa sih yang harus gue kerjain di hari itu. Jadi itu alasan kenapa tas gue rada berat gitu ya. Karena memang gue harus bawa 3 buku ini di tas traveling gue. Baik itu di koper ataupun misalnya gue cuma bawa backpack doang. Tapi itu juga kadang-kadang tergantung sama kapan atau berapa lama gue harus pergi. Umumnya untuk traveling-traveling yang cuma 1 malam atau 2 malam, jurnal gue yang pertama yang paling tebel ini ada kemungkinan gak gue bawa kalau memang itu cuma 1 malam atau 2 malam. Biasanya memang ini gue peruntukan untuk traveling yang minimal kayak 3 malam gitu, karena biasanya ketika udah 3 malam tuh kan kita udah banyak gitu hal yang kita rasain gitu ya. Jadi ini jurnal yang kadang-kadang nggak gue bawa kalau misalnya travelingnya cuma sebentar. Nah, tapi yang ini buku-buku ide ini wajib banget gue bawa karena biasanya ini isinya emang hal-hal receh gitu. Ada tulisan-tulisan yang emang ide-ide yang kepikiran aja gitu ketika gue lagi nunggu. Ketika ada ide kayak begitu, biasanya gue tulisin di buku ini. Makanya buku ini tuh lebih tipis karena biasanya gue punya lebih banyak buku ini. Jadi biasanya kayak satu buku kayak begini, mungkin gue pakai 4-5 bulan. Biasa dia udah penuh, jadi gue ganti lagi, gue ganti lagi. Jadi emang ini hanya untuk ide yang gue pikirin. Ini si planner ini tuh biasanya gue ganti setahun sekali. Jadi bedanya sama dua planner pertama itu gue ganti kalau udah habis, tapi kadang-kadang nggak tentu kan habisnya kapan. Sedangkan kalau yang kecil ini emang gue ganti setahun sekali karena di dalamnya ada kalender juga dan ada tanggalannya gitu. Jadi emang ini dipakai
per tahun gitu. Dan bentuknya ini paling kecil karena ini yang biasanya gue bawa ke meeting-meeting juga gitu. Jadi biar nggak terlalu berat dan aneh gitu ya, kayak di 2026 yang masih nulis pakai buku. Mungkin orang kan kayak masih nganggep aneh gitu, tapi percaya apa enggak, buat gue hal ini lebih efektif sih ketika nulis hal-hal yang harus dikerjain di buku kayak gini. Karena ada banyak hal-hal kecil yang memang kadang-kadang kita nggak inget, tapi kita tuh ngerasa kita akan inget. Makanya kita, yaudah nggak usah ditulis, nanti juga pasti dikerjain. Tapi 80% tuh kita pasti nggak akan inget gitu. Jadi gue tetap tulis hal-hal kecil di to-do list ini. Nah, itu yang hari ini mau gue bagiin. Gue rasa ini tahun baru, jadi momen yang tepat juga untuk gue kasih tahu kenapa sih gue harus bawa 3 jurnal ini kemana-mana, padahal mungkin banyak yang mikir kan harusnya bisa dirangkum di dalam satu jurnal gitu. Menurut gue 3 jurnal tadi punya tujuan yang beda-beda gitu ya. Di jurnal yang pertama memang gue nulis lebih untuk sisi emosional gue gitu, untuk melihat cara berpikir gue, melihat nilai-nilai yang gue pegang, melihat cara gue bereaksi tentang hal-hal tertentu. Di jurnal yang kedua itu mungkin lebih sisi eksploratif gue gitu. Jadi ide-ide apa yang gue punya dan ide-ide apa yang mau gue lakuin. Jadi itu lebih eksploratif aja gitu. Beda sama jurnal yang pertama, mungkin sedikit lebih kontemplatif. Nah, jurnal yang ketiga itu nggak ada pemikiran khusus, tapi benar-benar to-do list aja apa yang harus gue kerjain di tanggal itu, di hari itu gitu. Jadi memang ketiganya untuk gue punya tujuan yang berbeda gitu. Walaupun yang baca tetap gue sendiri doang, tapi ada hal-hal yang menurut gue perlu gue bedakan di dalam cara penulisannya. Nah, itu yang mau gue bagiin hari ini. Semoga yang gue bagiin hari ini beresonansi juga dengan kalian dan kalian suka sama kontennya. Bye!